Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membabar salah satu keris pusaka memiliki luk sebanyak 11. Keris ini memiliki dapur dengan nama Sabu Inten. Sabu Inten adalah salah satu bentuk dapur keris luk 11. Ukuran panjang bilahnya sedang, permukaan bilahnya ngelimpo. Keris ini memakai kembang kacang, lambe gajah. Rincikan yang lain yang terdapat pada keris Sabu Inten adalah sogokan rangkap, serawean, dan ripandan atau greneng. Ada juga keris dapur lain yang bentuknya itu mirip dengan keris dapur Sabu Inten. Keris tersebut diberi nama Dapur Carito Keprabon. Jumlah luknya juga 11 Carito Keprabon. Rincikan yang lainnya juga hampir sama kecuali pada rincikan gusen. Carito Keprabon memakai gusen dan lis-lisan sedangkan Sabu Inten tidak. Nama dapur Sabu Inten menjadi terkenal sejak tahun 70-an karena disebut-sebut dalam buku cerita silat Jawa berjudul Nogosusro Sabu Inten karya S.H. Mintarja. Dua keris ini disebut-sebut sebagai warisan zaman Majapahit. Keduanya bahkan sering disebut dalam satu rangkaian Nogosusro Sabu Inten. Tak lain karena kedua keris ini diyakini sebagai sepasang lambang Karaharyon atau kemakmuran sebuah kerajaan. Nogosusro mewakili Wahyu Keprabon yang hilang dari tahta Demak, dan Sabu Inten mewakili kemuliaan dan kejayaannya. Nogosusro Sabu Inten bukan sekedar pusaka berwujud keris, tetapi sebuah lambang kehidupan, pengembaraan manusia yang memburu kesempurnaan sejati dalam kehidupan di dunia ini. Namun di zaman modern seperti sekarang ini, keris berdapur Sabu Inten lebih menarik minat setiap orang untuk memilikinya karena memang keris pusaka ini termasuk langka. Kemudian secara eksoteri tampilannya menarik untuk dijadikan sebagai keris koleksi kita bagi para pecinta keris koleksi di rumah masing-masing. Selain itu juga menariknya karena faktor isoteri yang diyakini bisa melancarkan rezeki dan mendatangkan kemuliaan. Tetapi semua itu pasti tetap kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta ini. Seluruh kekuatan dan keberkahan yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita melihat dalam cerita ataupun yang ada bahwa ada sebuah pusaka yang bernama Kanjeng Kiai Toyo Tinambak. Membicarakan keris luk 11, kita akan teringat dengan kisah heroik Panembahan Senopati dengan pusaka agemanya keris Kanjeng Kiai Toyo Tinambak tersebut. Pusaka ini adalah salah satu saksi dari kebesaran yang dijalani oleh Sutowijoyo menuju puncak keemasannya. Mendirikan keraton sendiri dan mengalahkan kekuasaan ayah angkatnya Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Disebut-sebut dalam banyak babat atau cerita kuno
Kemasyhuran Panembahan Senopati tidak bisa dilepaskan dari pusaka agamanya ini yang beliau dapatkan dari Trah Penging. Awalnya ageman Ki Ageng Penging sejak beliau masih memakai nama Raden Ngabehi Loreng Pasar. Meski bentuknya sangat sederhana, namun pusaka dengan dapur Luk 11, tangguh Pengging, dan pamor Braswuta sangat diyakini piandelnya oleh Panembahan Senopati. Bahkan banyak yang percaya keris itulah yang menghantarkannya menjadi raja di tanah Jawa, dari yang bukan apa-apa menjadi wong agung ing Ngasigondo. Dan hal ini menjadi terbukti ketika perang sebagai pendiri dinasti Mataram. Panembahan Senopati mampu menyatukan seluruh wilayah Pulau Jawa. Sementara dalam cerita kuno yang lain disebutkan Luk 11 yang ada dalam keris itu juga mencerminkan karakteristik Panembahan Senopati sekaligus selaras dengan perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku. Anak Ki Ageng Pemanahan ini memang dikenal cerdik sebagai politikus karena pandai menangkap momen dan ahli strategi. Maka tidak mengherankan ketika terjadi geger Kartosuro yang menyebabkan banyak raibnya pusaka keraton, keris Kanjeng Kyai Toyo Tinambak termasuk salah satu pusaka yang banyak dicari, sebab generasi Senopaten menganggap keris tersebut memiliki tuah tentang keluhuran seorang pemimpin besar atau seorang raja. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, membahas tentang filosofi makna yang terkandung dalam keris dengan dapur Sapu Inten. Bentuk Sapu Inten menurut Serat Centini artinya adalah permata yang sangat indah. Maksudnya adalah hati manusia itu sendiri. Adapun rahasia maknanya adalah bahwa kemuliaan manusia itu sudah ditentukan. Tinggal meraihnya saja dengan cara memperhatikan tata krama, norma, dan moral yang sedang berlaku. Sapu Inten mengingatkan pemiliknya untuk senantiasa hidup dalam kesadaran bahwa hidup adalah sewelas sesuai dengan Luk Sapu Inten yang sebanyak 11. Artinya juga belas kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa, belas kasih sayang kita kepada lingkungan sekitar kita, belas kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita, ataupun juga belas kasih sayang seorang yang sudah menjadi orang tua kepada anak-anaknya. Inilah makna sewelas, welas kasih. Oleh karena itu manusia perlu juga memancarkan belas kasih Tuhan kepada sesamanya. Berdasarkan pemahaman ilmu tanda semiotik, manusia mampu menjadikan belas kasih sebagai sabuk kehidupan, maka ia akan berhasil menempuh kehidupan. Luk 11 pada intinya merupakan lambang kedinamisan dan sangat pantang menyerah untuk menggapai tujuan. Inilah keistimewaan dari filosofi yang terdapat dalam keris pusaka dengan dapur Sapu Inten. Keris pusaka ini masih belum diwarangi sehingga belum nampak secara pasti nanti pamor yang ada di dalam keris pusaka ini adalah pamor apa. Namun terlihat sekilas bahwa pamornya adalah jenis pamor tiban, artinya pamor yang tidak direncanakan oleh seorang empu ketika menempa keris tersebut. Pamor tiban dipercaya apapun yang ada dalam pamor tiban itu adalah pemberian dari Tuhan. Keberkahan diberikan oleh
Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam pamortiban. Keris pusaka dengan dapur sabuk inten yang satu ini warangkanya adalah ladrang Solo dengan bilah yang tergolong masih bagus untuk bisa dijadikan sebagai keris ageman dan koleksi kita di rumah kita masing-masing. Sahabat-sahabat kajian budaya, demikianlah kajian singkat terkait dengan keris pusaka dengan dapur sabuk inten ini. Terima kasih dan salam budaya untuk kita.